Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hefni, kelas 302, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Akan memaparkan koneksi antar materi 1.1.A.8, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan fasilitator Bapak Selamat Setiono dan pengajar praktik Bapak Khalid Mawardi. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo, di depan memberikan contoh. Ing madyo mangun karso, di tengah memberikan semangat. Tutwuri handayani, di belakang mendorong semangat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak yaitu merdeka. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, merdeka sama dengan sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya dua ciri dasar, yaitu secara lahir bebas, secara batin mandiri. Yang kedua, selain merdeka, kodrat anak juga selanjutnya bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pendidikan yang berhamba pada siswa. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan itu harus berpusat pada siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak itu lahir sudah dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi diartikan pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pekerti diartikan sebagai tenaga. Dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang keenam adalah petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi, dan lain sebagainya. Apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelumnya, saya adalah tipe guru yang teacher center
Artinya, saya selalu mencekoki ilmu pengetahuan kepada siswa tanpa memperdulikan siswa mengerti atau tidak, senang atau tidak. Yang terpenting, materi tersampaikan sampai selesai tanpa refleksi, dan konsentrasi siswa harus kepada saya sebagai guru. Apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelumnya, saya adalah tipe guru yang teacher center. Artinya, saya selalu mencekoki ilmu pengetahuan kepada siswa tanpa memperdulikan siswa mengerti atau tidak, senang atau tidak. Yang terpenting, materi tersampaikan sampai selesai tanpa refleksi, dan konsentrasi siswa harus kepada saya sebagai guru. Dan saya juga berpikir siswa yang berhasil adalah nilainya yang paling bagus, paling rajin, dan paling cepat mengumpulkan tugas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Ternyata, sebagai guru seharusnya saya menerapkan student center. Artinya, pembelajaran harus berpusat pada siswa, dan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, guru hanya sebagai fasilitator. Sebagai seorang guru, kita harus menempatkan diri sebagai fasilitator guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar siswa. Yang saya terapkan supaya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar siswa. Memetakan gaya belajar siswa supaya sesuai dengan karakteristik belajarnya. Yang kedua, menuntun siswa. Saya berusaha menjadi guru pamong agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa agar tidak salah arah. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara berkolaborasi dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, ataupun siswa agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dan bahagia.